Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas tentang stop adiksi. Oke, banyak di video saya sebelumnya ngebahas tentang cara berhenti judi, cara berhenti pornografi, cara berhenti semua kebiasaan jelek. Oke, dalam video ini saya mau ngebahas gimana caranya untuk berhenti adiksi, mau adiksi apapun itu. Oke, ini pertama yang saya mau bilang yaitu semua orang sebenarnya rata-rata itu ada adiksinya masing-masing. Oke, dan semua orang itu sebenarnya adiksi dengan sesuatu. Hampir semua orang. Contohnya, dulu saya candu judi. Oke, setelah saya berhenti judi, akhirnya saya candu kerja. Tapi sama-sama aja adiksi kerja, saya jadi workaholic gitu. Dan sama juga dengan orang-orang lain gitu. Banyak yang mereka berhenti judi, akhir-akhirnya mereka jadi adiksi gula, adiksi pornografi, adiksi apapun itu. Jadi ini sebuah kebiasaan ya, bahwa kita nggak sadar melakukan sesuatu. Adiksi ini adalah sebuah kebiasaan yang berjalan secara otomatis, yang istilahnya dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi kita jalanin tanpa sadar. Gitu. Kalau karena kita jalan dengan sadar, kita nggak jalanin, karena kita bisa rubah. Tapi karena kita nggak bisa rubah, jadi ini intinya kita nggak sadar. Gitu. Nah, kuncinya, kalau kamu pengen berhenti kebiasaan jelek apapun, pertama ya, kamu nggak bisa fokusnya untuk berhenti kebiasaan jelek tersebut, tapi harus diganti dengan kebiasaan yang baru. Oke, ini mau nggak mau harus. Kalau misalnya saya bilang ke kamu, jangan mikirin gajah warna pink, kamu bakal mikirin terus itu gajah warna pink, ya kan? Kalau saya bilang, kamu harus bisa berhenti judi, kamu harus bisa berhenti judi, kamu bakal mikirin judi terus. Oke, cara paling gampang yaitu cari kebiasaan hobi yang baru. Contohnya, olahraga. Oke, kenapa saya selalu bilang olahraga ini kebiasaan yang bagus? Kenapa? Karena nih yang merubah kebiasaan jelek dengan kebiasaan bagus. Kebiasaan jelek, kebiasaan lama nggak bisa dihapus, yang bisa diganti. Oke, ini makanya kebiasaan nge-gym, makan sehat, atau olahraga, ini adalah salah satu kebiasaan yang paling utama harus kamu jalanin kalau kamu punya kebiasaan lama atau adiksi yang kamu pengen ganti. Oke, fokusnya jangan menghapus kebiasaan lama, tapi mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Itu pertama. Oke, dan kedua, yang namanya adiksi ya. Ini disebut adiksi karena emang susah gitu berhentinya. Ya. Nah, kesalahan rata-rata orang pada saat mereka adiksi, pasti mereka merasa rendah, merasa bersalah. Oke, tapi apa yang banyak orang nggak tahu, sebenarnya rasa bersalah, rasa malu, ini adalah perasaan yang bikin mereka semakin adiksi dengan hal tersebut. Oke, ini mungkin kedengarannya aneh. Ini alasannya kenapa banyak mungkin suami yang dimarahin sama istrinya karena dia suka judi, tapi kenapa dia nggak bisa berhenti-berhenti juga? Karena istrinya menggunakan cara yaitu menghukum, membuat dia merasa bersalah. Tapi dari awalnya, adiksi ini semuanya terbangun karena emosi yang negatif. Oke, ini dari pengalaman saya sendiri, saya adiksi segala macam dari semenjak saya remaja, karena saya nggak merasa dicintai waktu saya masih kecil, nggak merasa disayangi. Oke, jadi ini masalah emosi sebenarnya dari awalnya. Dan kalau kita marah-marahin orang tersebut untuk berhenti adiksi, akhirnya efeknya kebalik. Oke, ini berdasarkan penelitian, saya mau kasih contoh. Berdasarkan penelitian, ternyata banyak cowok yang beragama ya, mereka candu dengan pornografi dan mereka nggak bisa berhenti. Alasan utamanya karena adiksi tersebut. Alasan utamanya yaitu karena pertama mereka adiksi dengan sesuatu. Oke, dan kedua, mereka merasa bersalah karena mereka nggak seharusnya menjalankan hal tersebut. Karena mereka ngerasa bersalah, akhirnya perasaan bersalah, malu, perasaan ini yang bikin mereka semakin mau adiksi tersebut. Karena adiksi ini awalnya itu, penyebabnya itu menghindari perasaan emosi negatif. Oke, rata-rata orang adiksi karena menggunakan makanan sebagai escapism, sebagai pelarian. Oke, banyak orang yang merasa nggak dicintai di keluarga, mereka mencari pelarian ke narkoba. Jadi kesimpulannya adiksi ini dari awalnya karena emosi yang negatif. Jadi kalau kita bikin orang tersebut makin merasa bersalah, ini efeknya kebalik, malah bikin orang tersebut makin depresi, makin mencari pelarian. Oke, jadi di sini kuncinya nih, kalau kamu adiksi dengan apapun itu, maafin diri sendiri dulu. Oke, kamu harus bisa maafin diri sendiri dan terima. Oke, jadi contohnya, kalau saya punya adiksi film biru, kita terima aja bahwa memang rata-rata cowok adiksi dengan film biru. Oke, jadi kita terima aja bahwa saya ada sebuah kesalahan.
Ya, ada sesuatu yang mau saya tingkatkan, tapi terima dulu aja. Karena dengan kita nggak menerima, kesimpulan kita menghukum diri sendiri, ini efeknya kebalik. Oke? Jadi itu tahap pertama, bisa menerima kesalahan diri sendiri, dan tahap kedua, kamu rencanain gimana caranya untuk berhenti adiksi tersebut. Oke? Tapi awal mula dari segala perubahan yaitu bisa menerima dulu. Bisa menerima bahwa saya bikin kesalahan, saya punya sebuah adiksi yang saya mau saya perbaiki gitu. Dan dari situ kamu baru bisa memperbaikinya. Oke, itu tahap pertama. Ini makanya saya sering bilang juga di komen YouTube, saya bilang buat para istri yang suami suka judi, jangan dimarah-marahin terus. Karena ini efeknya kebalik. Yang ada malah rumah tangga tambah rusak. Dan suami walaupun dia bisa berhenti judi, kemungkinan besar dia bakal cari pelarian yang lain. Gitu, karena hidupnya emosinya semakin rendah dari sebelumnya. Gitu. Oke, jadi segitu aja untuk part keempat ini tentang berhenti adiksi. Oke, stop adiksi. Ini mungkin saya sendiri udah bikin banyak kesalahan ya dalam hidup saya, adiksi segala macam, dan saya bisa berhenti. Terus terang ini adalah yang bisa bikin hidup saya jauh lebih bahagia, lebih bersyukur. Oke, hubungan dengan pasangan lebih baik. Oke, dan secara emosi juga lebih baik karena saya banyak berhenti adiksi yang dulu saya banyak jalanin gitu. Oke, dan sekali lagi jangan fokus dengan menghapus kebiasaan jelek, tapi kita ganti dengan kebiasaan baru.